Halo, balik lagi di Sharing Session Time. Nama aku Faisal Haji Setiawan. So, today seperti kelanjutan dari yang pertama, tips untuk mencari pekerjaan, yang especially di MNC Media. Dan yang kedua ini adalah tahap interview. Jadi aku mau ngejelasin tentang tahap-tahapan interview yang ada di MNC Media dan juga beberapa tips untuk kalian yang lagi apply untuk persiapan interview ketika udah ada panggilan interview. Oke, jadi aku mau cerita dulu. Kemarin aku daftar via LinkedIn, terus aku juga ngechat via LinkedIn di HR-nya, ngasih kabar kalau aku udah apply, dan juga aku dapat panggilan kayaknya sih 2 minggu atau 3 minggu ya, karena aku daftar nggak cuma MNC, ada beberapa perusahaan lainnya. Terus di telepon itu jam 4 kalau nggak salah ya, sore-sore, interview dengan HR dulu. Setelah itu di set, oke. Akhirnya dikabarin untuk interview tahap kedua bersama manager dan user. Di part yang HR kita ditanya-tanya terkait diri kita ditanya tentang ya hal-hal umum kayak apa sih ini, apa sih kelemahan kelebihan ini itu. Nah, yang paling menurut aku menarik dan berkesan itu ketika yang user dan manager gitu, karena bener-bener mereka banyak pertanyaan yang seputar pekerjaan yang kita apply-nya. Ini nanti akan ada tipsnya juga. Jadi tahapannya udah HR, terus udah user dan manager, dan yang ketiga adalah VP. Di kasus aku ya ada 3, ada VP, dan yang ini tuh nggak online. Kedua ini online. Aku offline datang ke sana ketemu VP, ditanya-tanya lebih ke kehidupan personal lah, sama pemahaman pekerjaan cuma dikit banget, lebih ke personal life. Dan ya that's it. After that aku dikasih tahu beberapa hari ke depan, 3 hari atau 2 hari, I get it. So, ini yang udah gue rangkum. Sorry kalau banyak aku gue, tapi aku mau lebih ke aku daripada ke gue. Oke, aku udah nge-reset beberapa tips and trick, dan ini ada tips dari aku juga untuk sendirinya dari aku. Ini beberapa yang sering-sering murah di internet dan di konten-konten orang lain, tapi ini aku rangkum biar lebih oke. Yang pertama, kita harus latihan bicara. Latihan bicara ini bisa di depan kaca, bisa bareng teman untuk pura-pura interview, dan jadi kalian tahulah riset juga pertanyaan apa yang biasa muncul, kayak perkenalan diri ini itu. Nah, yang kedua itu jangan menjelaskan yang berlibat, jangan bertele-tele gitu. Yang pas-pas aja. Maksudnya kayak nggak kayak ditanya coba jelaskan diri Anda, ya udah pengalamannya kalian relatekan dengan kuliah sama pekerjaan sekarang, atau ya perkuliah lah. Jangan dari SD sampai SMA kalian jelasin, atau alamat asal, alamat domisili kalian jelasin. Intinya make it simple, make it mereka nggak bosen, dan make it interesting. Tuh, kalian jangan lupa untuk riset. Ini penting banget kalian riset perusahaan dan jabatan yang kalian apply. Jadi nggak kosong-kosong banget ketika ditanya perusahaannya, value-nya, atau apalah yang berkaitan dengan perusahaan ini. Kenapa kalian tertarik perusahaan itu, apa sih, apa yang ngebuat kalian tertarik juga dengan apply ini apa sih kerjaannya, ini apa, bisa nggak sebutin ini. Kalian harus bener-bener riset tentang job desk dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya-tanya itu nggak kaku dan aman aja. On time, ini penting banget. 15 menit atau maksimal banget 10 menit atau 5 menit kalian harus ada, baik di tempat atau di Zoom. Kalau misalkan online dan offline, jangan sampai telat. Ini first impressionnya pasti penting banget ya. Jangan sampai kayak jaringannya telat atau bilang ini bla 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 bla. Itu benar-benar nggak berkesan menurut aku ketika kita lagi interview. Pakai pakaian yang menarik, tampilan kita yang menarik. Kenapa menarik? Menurut aku nggak perlu formal yang habis gitu. Apalagi online ya, atau offline sama aja sih, kayak kalau kita datang udah pakai dasi, pakai pantofel, pakai baju putih. Kecuali ada keterangan atribut yang harus dibawa atau harus menggunakan ini itu. Biasanya sekarang di era sekarang tuh udah nggak, gimana kita nge-meet and match pakaian kita buat bikin menarik. Aku juga kita bisa menggunakan baju warna yang putih, hitam, atau biru. Aku udah riset, jadi 3 warna itu tuh ngebuat secara psikologis orang yang lihat kita itu lebih kayak, oh hitam elegan, berwibawa, oh putih orangnya itu lebih ke rajin, lebih ini, oh biru ini orangnya lebih ke friendly, lebih mudah bergaul, dan lain sebagainya. Jangan ambil warna yang kayak mungkin merah, orange, kuning, itu yang kayak ngebuat terlalu gimana gitu. Jadi diri sendiri. Jadi menurut aku ini juga penting ketika interview, kita jadi diri sendiri, tapi juga nggak nganggap temen ya. Tapi gimana sih kita ngebawa obrolan itu santai, kita enjoy, dan kita nggak fake gitu. Ketika kayak interview senyum terus kayak iya
jangan kaku gitu. Jadi yang ngewawancara juga enjoy, kayak ngobrolnya itu kayak nyaman gitu loh. Sama gerakan badan juga kalau bisa kita menyeimbangkan, kayak misalkan mereka di tangannya di atas, kita juga ikut di atas, di bawah kita juga ikut di bawah. Itu tuh kayak lebih ke ngebuat interviewer nyaman juga gitu. Jadi kayak kita seolah-olah ikut welcoming juga gitu. Oh iya, psikologi itu kayak mengikuti gerakan lawan bicara, itu juga penting. 6, ini tips dari aku. Ini aku riset sendiri berdasarkan beberapa kegagalan aku ketika interview. Jangan bilang tidak. Misalkan ada beberapa skill yang emang kalian baru dengar atau udah denger dan kalian gak menguasai, jangan bilang tidak bisa, tapi selalu bilang saya pernah. Ini bukan bohong ya, tapi pasti kalian pernah denger, kayak kalian tahu tools itu dan akan saya pelajari selanjutnya. Kayak saya masih mengenal tools itu. Jangan bilang kayak enggak. Biasanya kalau kalian udah enggak, emang mereka kayak ya gue gak butuhin orang yang gak bisa skill ini, dan langsung di skip. Kayak sayang kan. Dan aku percaya kita bisa, setelah interview kita belajar lagi, dan ketika ada interview kedua, ketiga kita udah mahir. Intinya kalau bisa jangan bilang tidak di awal. Kayak oh ya saya pernah mendengarnya dan saya akan mempelajarinya. Oh ya saya pernah mendengarnya tentang pemahaman skill ini, namun saya tidak expert di bidangnya, tapi saya siap belajar dan mengerti tentang skill ini gitu. Dan yang ke-7, jangan menjelekan perusahaan lah. Kalau ditanya kenapa resign, kenapa ini kayak dipancing, jangan jelekin perusahaan lain, atau ya intinya be good person. Yang ke-9, ini menurut aku pertanyaan yang kayak kelebihan dan kekurangan. Akuin ini pertanyaan yang paling menyebalkan. Kayak apa sih strength kalian? Ya pasti semua orang kayak I'm diligent, aku rajin, aku pekerja keras, aku bisa mengangkat gunung, aku bisa menguras lautan dan lain sebagainya. Kayak everyone can be good in this question, but it's hard to answer what is your kelemahan. Aku pun masih mikir kayak, dan aku selalu ngejawab kelemahan aku pasti waktu aku relating dengan organisasi. Apa sih kelemahan aku? Kadang aku tuh selalu tergesa-gesa dan terlalu on time kaku, dan tim aku itu kadang tidak bisa menyeimbangkan. Aku sih selalu pakai jawaban itu ya, karena aku kayak masa aku bilang kayak emosional, aku gampang sedih, aku gampang stres, aku stressful dan lain sebagainya, itu kan gak mungkin. Jadi aku emang merasa sometimes bersama tim aku dulu, aku selalu ngerasa pengennya ngebut segini, tapi orang lain kan gak bisa kita ajak lari, atau ada orang lain yang mungkin larinya lebih cepat dari kita. Jadi emang kerja sama tim emang harus saling melengkapi. Dan aku tahu di masa kuliah itu aku salah, dan itu kelemahanku juga, dan aku belajar, aku jelasin, dan aku belajar dari situ gimana sih kerja sama tim untuk kita lari bareng-bareng, bukan meninggalkan, atau bukan menggeret, atau bukan kita saling digeret. Terus ini juga menurut aku pertanyaan yang menyebalkan tapi seru sih. Apa rencana 5 tahun? Ini juga jebakan bagi beberapa perusahaan. Mungkin kayak aku pengen orang yang karakternya nggak aneh-aneh, nggak usah resign, nggak usah riset ini. Berarti kalian amati juga yang nge-interview kalian itu umur berapa. Kalau rata-rata orang yang 40-50 ke atas, mungkin kita bisa menyesuaikan jawaban kayak aku akan fokus ke karir aku, nggak switch karir. Kalau bisa jangan ungkapkan switch karir, pasti mereka kayak kok belum apa-apa udah mau switch karir, mau belajar hal yang lain gitu. Jadi kayak usahakan kalau umur interviewnya yang interview umur 40-50, kayak kita bilang aja kayak akan fokus, akan jenjang karir, akan dipelajari, akan benar-benar ngedevelop ini pekerjaan dengan baik dan benar dan lain sebagainya, akan menikah, akan bla 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 bla. Nah, tapi kalau umur-umur yang masih muda kayak kita jujur aja, kayak misalkan kita akan mempelajari ini, alasannya ini, atau kita mau S2, tapi jangan bilang mau pas cuma nyari ilmu dan nanti riset. No, pasti kalian tetap mengembangkan skill kita, dan nggak cuman ngembangin atau nggak cuman ngambil ilmu dari perusahaan itu, tapi kita gimana ngedevelop diri kita untuk ikut ngebantu perusahaan itu dengan skill tambahan di luar yang kita cari. So that's it for me. Thank you for watching. Anyway, ini udah malam banget. Tetap semangat buat kalian yang nyari kerja, atau yang lihat ini pengen nawarin saya pekerjaan juga boleh. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you very much. Bye bye.